Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar tersebut memiliki titik pusat yang apabila diputar kurang dari satu putaran mampu menghasilkan bentuk bangun dengan sesuai bentuk bangun yang semula. Kita punya 4 bangun di sini sebagai contoh. Ini bangun persegi, ya betul. Kemudian ini segitiga. Ini juga segitiga, tapi ini segitiga sama sisi. Kalau ini siku-siku ya. Terus kalau yang ini persegi panjang. Nah, kita akan membuktikan bagaimana simetri putar itu. Saya pakai ini ya, jarum dikit. Kita akan putar ini bangunnya, ada benangnya nggak apa-apa biar nggak hilang. Kita putar bangun ini untuk membuktikan simetri putar ya. Kita coba, kita buktikan ya. Ini adalah, ini saya dekatkan, sebuah persegi. Dikatakan satu putaran ya, itu jika ini berputar satu lingkaran penuh. Masih ingat satu lingkaran berarti berapa derajat? 360 derajat ya. Kalau seperempat putaran berarti 90 derajat, setengah putaran 180 ya. Satu putaran itu artinya satu lingkaran penuh. Nah, kalau kita putar, bangun tersebut bisa menempati titik-titik yang pas, itu dikatakan memiliki satu simetri putar. Nah, diputarnya berapa derajat? Kalau misalnya dia bisa menempati satu titik pas atau tepat, itu saat diputar 90 derajat, contohnya ini putarnya searah jarum jam ya, 90 derajat, ini contohnya gini, dia pas menempati titik yang setelahnya, dan bentuk bangunnya itu juga pas, artinya dia mempunyai satu simetri putar. Dan kita putar lagi sekali lagi. Lihat titik A, tadinya di sini, sekarang di sini. Ini sudah, kalau lingkaran ini sudah setengah lingkaran penuh, artinya sudah diputar 90 derajat. Dia punya, ini pas lagi di titik-titik awal. Bentuknya juga nggak menceng, nggak gimana ya. Jadi artinya dia sudah mempunyai berapa? 2 simetri putar. Kita putar lagi, berarti berapa derajat coba? 90 kali 3, 270. Sudah menempati lagi, pas lagi, artinya dia punya 3 simetri putar. Kita putar sekali lagi, artinya penuh ini ya, satu putaran penuh, 360 derajat penuh, pas lagi, artinya dia punya 1, 2, 3, 4. Berarti bangun persegi ini memiliki 4 simetri putar ya. Jelas ya. Kita ke bangun yang lain. Ini adalah bangun segitiga siku-siku. Ini siku-siku, kalau kita letakkan seperti ini, bentuknya dia siku-siku. Tapi karena saya menggambarnya begini, saya meletakkannya begini, maka tidak terlihat siku-siku. Siku-siku dikatakan siku-siku jika salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat atau seperempat lingkaran ya. Baik, kita putar, kita coba dia punya berapa simetri putar. Kurang jelas, kesini dikit, maju dikit. Baik, lihat, kita perhatikan titik A. Titik A
B dan C. Ini setiap bangunnya saya kasih titik A dan namanya sama. Nanti saat dia bisa menempati titik-titik yang lain dengan pas, artinya dia mempunyai satu simetri putar. Kita putar 90 derajat, berarti seperempat lingkaran ya, 90 derajat. Kita coba putar. Dia tidak sama sekali tidak bisa menempati titik-titik yang ada. Artinya dia tidak memiliki simetri putar pada putaran 90 derajat. Kita putar lagi 180 derajat. Masih tidak ada titik yang menempati di titik yang sama. Artinya pada putaran 180 derajat dia juga tidak memiliki simetri putar. Kita putar lagi 270 derajat. Tidak menempati lagi, artinya tidak ada simetri putar di 270 derajat. Kita putar 360 derajat, kembali ke titik semula, baru dia bisa menempati, artinya mempunyai berapa simetri putar? 1 ya, karena dia hanya satu putaran saja, 360 derajat saja, baru dia kembali bisa menempati ini. Berarti dia memiliki satu simetri putar. Oke. Ini untuk bangun apa tadi? Segitiga sama segitiga siku. Kita ke sini sekarang. Segitiga apa? Segitiga sama sisi. Mungkin saya motongnya enggak presisi juga ini. Kalau sama sisi nanti diputar bisa tepat dia menempati titik-titik yang ada. Ya, titik A, B, dan C. Kita putar 90 derajat. Mana? Susah. Kurang rata tempatnya. Mana coba? Kita putar 90 derajat. Dia tidak bisa menempati titik yang lain. Kita putar lagi 180 derajat, setengah lingkaran, setengah putaran. Dia bisa menempati titik-titik yang ada. Artinya setelah setengah putaran atau 180 derajat dia baru bisa menempati titik sesuai titik-titik ini ya. Berarti punya satu simetri putar. Putar lagi 270 derajat. Masih tidak ada. Berarti masih punya satu ya. Kita putar lagi 2. Di sini bisa menempati. Kita putar penuh 360 derajat. Bisa menempati lagi. Berapa jadinya tadi? Saya lupa. 1 tidak dan 1 tidak 2 tidak 3. Berarti punya 3. Segitiga ini punya 3 simetri putar. Mungkin sudah jelas ya. Kemudian ini untuk persegi panjang, sama dengan yang tadi, persegi dan juga segitiga. Caranya hampir sama, caranya sama, kita putar. Ini bantuannya pakai jarum saja. Ya, kita putar seperempat lingkaran atau 90 derajat. Mana? Lihat. Tidak bisa menempati titik-titik yang ada. Berarti pada 90 derajat tidak memiliki simetri putar. Kita putar lagi 180 menempati. Kita putar lagi. Pokoknya kita mutarnya sampai dia kembali ke titiknya awal ya. Dari titik A ini sampai ke titik A semula lagi. Jadi dia kembali ke tempat semula. 2 sudah punya 2 belum, 1 baru 1. Terus kembali sampai kembali 2. Berarti dia punya 2 simetri putar. Ulangi lagi ya.
kita putar. 1 tidak bisa, 2 bisa, 3 tidak, 4 bisa. Berarti punya 2 kali atau 2 simetri putar. Nah, tadi untuk bangun segi panjang, persegi, segitiga siku-siku, dan ini segitiga sama sisi ya. Jadi untuk persegi panjang memiliki 2 simetri putar, persegi memiliki berapa tadi? 4 simetri putar. Ini hanya 1, segitiga siku-siku hanya 1. Kemudian untuk segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Demikian ya.